Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Kreativo. Kali ini kita lagi ada di Bukit Soeharto, Ponorogo. Bukit Soeharto ini dibuka pada tahun 2020 waktu pandemi, dan itu waktu masih PPKM. Sekarang sudah selesai, alhamdulillah. Dan kali ini kita akan coba explore Bukit Soeharto ini dari ketinggian. Ini adalah penampakan di area sekitar Bukit Soeharto, lur. Masih sangat hijau ya di sini ya, karena memang di sini tuh dikelilingi oleh hutan. Di sebelahnya ini adalah hutan Kucur, Taman Wisata Kucur. Di sini juga dulunya dekatnya sini itu sering dipakai buat bumi perkemahan. Ini kita coba jalan dulu. Beberapa waktu yang lalu kita ke sini. Di sini ada banyak permainan ya, ada mainan kayak air gitu, yang komedi puter gitu ada. Dan kali ini ternyata cukup sepi. Ini kolam renangnya pun tidak terurus, eman banget ya ini ya sebenarnya. Kalau dulu kan sempet di sini itu kolam renangnya dibuka juga, wahana permainannya jalan. Kali ini kita jalan ke sini, ternyata kolam renangnya sudah menjadi hijau seperti ini. Ya mungkin karena tidak ada yang kesini ya. Dan kalau kita cek, memang Bukit Soeharto ini letaknya dekat dengan perbatasan Ponorogo dan juga Wonogiri. Jadi agak ke sebelah barat. Ya mungkin karena aksesnya juga, atau mungkin juga banyak orang yang lebih suka ke Ponorogonya atau ke tempat-tempat wisata yang lainnya, kita kurang tahu. Ini sayangnya fasilitasnya masih tidak terawat. Sayang sekali. Padahal 2020 baru diresmikan. Ini kalau dirawat, insya Allah akan lebih menarik. Di bawah ini mungkin akan ditanami bunga-bunga ataupun juga tanaman-tanaman yang bisa menarik minat banyak orang lagi. Kalau di atas memang sudah lebih tertata. Ini masuknya itu 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Itu sudah dapat minuman kemasan. Nah, ini di kiri ada gazebo-nya ya. Banyak gazebo-gazebo seperti ini. Di atas lebih tertata rapi daripada yang di bawah lagi. Ini di sini ada patung Pak Soeharto-nya. Wah, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Tulisan Bukit Soeharto-nya yang dari dari tanaman juga sudah tidak terlalu kelihatan ya ini ya. Sayang sebenarnya kalau tidak dijaga. Kalau tetap dibersihkan, tetap dijaga rapi, aku yakin ini bisa menjadi tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dan di sini yang terkesan dingin ya di atas ini, di bukitnya ini yang dingin. Kalau di bawah tadi benar-benar panas ini di bawah tadi. Ini kita lebih ke atas lagi. Ini puncaknya ya yang di sini ya. Nah, di bawah itu puncaknya. Dan ini kalau penampakan dari atasnya, di sebelahnya itu ada sungai. Mungkin kalau ada kayak flying fox menyeberangi sungai ataupun juga arung jeram, itu akan lebih menarik sebenarnya. Ya mungkin kedepannya bisa ditambahi fasilitasnya agar Bukit Soeharto ini makin tenar lagi. Sayang kalau ditinggalkan. Udah ada kolam renang, tapi kolam renangnya tidak dijaga. Warnanya sampai hijau, betul-betul hijau itu. Berarti ya udah bulanan mungkin udah tidak dipakai. Kita coba eksplor dulu ya. Kita coba eksplor, coba turun-turun dulu, menyusuri sungai. Wah, ini sungainya lur. Sungainya bagus juga ya di sini sungainya. Nah, ini kita coba ke arah lainnya. Kalau di kiri kan Bukit Soeharto yang tadi ya. Ini ada pohon yang cukup besar dan juga rindang. Enak buat istirahat sepertinya. Ini dia Bukit Soeharto dari ketinggian. Banyak spot foto sebenarnya di sini yang bagus. Mungkin nanti selain pemandangan juga dikasih tulisan Bukit Soeharto. Tulisannya seperti apa? Ya tergantung dari pengurusnya. Sudah cukup nyaman sebenarnya tempatnya. Banyak gazebo. Kalau di sini itu bawa makanan sendiri, dibawa ke atas, makan di atas. Enak sebenarnya lor. Sudah nikmat banget lah istilahnya. Duduk-duduk di gazebo juga enak banget di sini. Wah, itu tempat parkirnya ya di sana ya. Di seberang jalan itu ada tempat parkirnya. Ini gazebo dan tempatnya sangat luas sebenarnya di sini. Masih ada banyak space yang bisa dimanfaatkan.
gazebo untuk jualan. Kalau sepi kan kasihan juga pedagangnya. Dan ini aku kesini tuh hari Sabtu, tidak terlalu banyak juga ya ternyata ya yang datang ya. Ya semoga kedepannya akan lebih berkembang. Sayang banget ini kalau tidak berkembang. Kalau dilihat dari tempat sudah enak banget. Mungkin ininya apa itu, tanamannya ditambah biar lebih rindang lagi. Karena terus terang kita itu suka dengan tempat-tempat yang rindang lur. Nah ini dia, begitu Soeharto kalau dari atas seperti ini. Patung Pak Hartonya ada dua, kecil dan juga besar. Itu kalau yang besar ditambah yang besar lagi, kelihatannya akan lebih menjadi icon gitu ya. Mungkin dibuat sekitar 15 meter atau lebih gitu. Wih mantep banget. Kalau ini kan ya mungkin sekitar 3 meteran ya, 2 atau 3 meteran yang besar itu. Ada landasan helikopternya juga lur. Wih asik ya, kalau dari sini asik banget ya. Wah asik banget sebenarnya ini. Ini harus terkenal ini, harus makin-makin maju ke depannya. Jangan sampai yang sudah dibangun tiba-tiba kembali meredup. Jangan sampai. Sayang kalau cuma sampai meredup. Wah asik ya. Dulu tuh aku pernah dengar di sini tuh katanya mau dibangun hotel, tapi ya kurang tahu karena ini katanya sih bukan punyanya pemerintah daerah di sini ya, katanya milik swasta. Karena itu ya harus sesuai dengan keuangannya si swasta ini. Kalau keuangannya kuat ya pasti akan dibangun di sini, diperbaiki, mungkin juga di parkirannya, di paving akan lebih menarik kalau di paving. Lapangan untuk parkirnya itu kan masih tanah gitu. Kalau hujan juga agak ciprot-ciprot gitu lor. Nah itu kayak ada pendoponya, pendopo utamanya. Kalau kamu ada acara bisa disewa itu pendoponya. Yang jualan di sini juga cukup beragam ya. Ada makanannya lebih ke arah nasi bungkus. Selanjutnya juga ada pentol, makanan-makanan ringan seperti itu banyak banget di sini lor. Jadi kalau nggak kesini asli betul-betul eman banget. Kalau ke Ponorogo sekali-kali mampirlah ke sini. Ayo kita ramaikan wisata di Ponorogo ini. Jangan sampai kembali meredup lur. Eman-eman banget ini, pemandangannya juga bagus banget ya. Sangat hijau sekali. Kalau kesini ada baiknya di musim hujan ya. Bukan waktu hujannya, tapi di musim hujannya. Kenapa? Karena di sini tuh kebanyakan tanamannya itu adalah tanaman jati. Jadi kalau kamu nantinya datang di waktu musim kemarau, jati itu kan meranggas, jadinya kelihatan gundul gitu loh. Tapi kalau kesini waktu musim penghujan, warnanya kayak gini, hijau banget ya dari atas ya. Memang ini adalah hutan loh. Oh, ada landasan helikopternya kelihatan banget di sini. Jadi enak nerbangin drone-nya juga. Nah ini aku coba jalan lagi. Ini coba tak terbangkan rendah lur ya, melewati Pak Hartonya, Bapak Soeharto. Ini adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat cukup lama, 32 tahun, sebelum akhirnya selesai di waktu reformasi. Ini juga pavingnya sudah diwarna-warni. Asik juga ya di sini ya. Kalau diwarna-warni kesannya jadi lebih menarik. Ayo kita jalan, kita explore lagi. Kita coba explore dari bawahnya seperti apa. Agak tak percepat ini lor. Jalan lagi, naik lagi. Ini karena hambatannya cukup banyak ya sini ya. Karena banyak tanaman jadi agak naik turun gitu loh. Nanti kalau udah lepas kita akan terbang bebas nanti lor. Wah ini oke, ini ada spot foto juga di sini. Backgroundnya lur, backgroundnya ini pegunungan yang hijau banget. Ayo, masa nggak tertarik kayak gini yo? Ada sungai-sungai juga backgroundnya. Wah, bagus ini. Tinggal promosinya aja menurutku. Promosinya diperkuat,
diperbanyak lagi, mungkin juga dikasih event-event ya. Kalau minggu di sini ada sih. Waktu aku datang itu hari Sabtu itu ada kayak di setel musik gitu. Tapi kalau event misal event apa gitu kan lebih menarik. Ataupun juga gandeng komunitas apa gitu. Kasihlah lebih hemat, kasih hemat. Ya ngumpul di sini pasti rame. Tapi kalau minggu sini bener-bener rame loh kalau minggu. Karena kan banyak orang yang sepedaan, banyak orang yang pengen healing ya, banyak healingnya. Kalau hari Sabtu ya kayak gini, Shopee. Sabtu di jam kerja lagi, masih pagi, Sabtu pagi, wih sepi banget di sini. Malam itu juga perlu ditambahkan ide-ide baru. Kalau yang banyak ada ya, ini ngambil ide di Trawas. Trawas itu seringkali Trawas Pacet itu kebanyakan tempat wisata itu dikasih lampu gantung gitu loh, lampu gantung. Jadi kalau malam terang benderang, penuh dengan lampu, asik, temenan asik di sini. Apalagi suasananya juga outdoor gini. Outdoor kayak gini tuh kalau dikasih seperti itu bakal selalu menjadi tempat yang asik. Ini loh yang sayang tuh di sini. Ini ada tempat yang sangat lapang di bawah, tapi tidak dimanfaatkan. Atau lebih baik parkirannya ditaruh di sini. Kan sama-sama lapang. Enak ya, parkiran langsung di bawah, langsung naik ke Bukit Suhartonya daripada nyebrang. Kalau nyebrang kan juga agak bahaya, apalagi kalau ada anak-anak, bawa anak ataupun juga orang tua. Kan harus butuh kerja ekstra gitu. Untuk nyebrangnya itu butuh ekstra. Sehijau ini, bayangkan, sehijau ini tidak dinikmati itu eman banget, asli eman ini. Ayo warga Ponorogo ini, kembangkan. Pemerintah daerah masalahnya ini ikut enggak ya? Kalau ikut ya ada baiknya dikembangkan juga. Sayang banget loh, daerah sini itu daerah tempat wisata yang sangat potensial. Juga Pulung itu juga menarik. Pulung itu dingin. Kalau dikerjakan pasti akan banyak orang yang datang. Karena kan kita terus terang itu kalau mau liburan itu suka ke tempat yang dingin. Karena itu kayak ngebel, itu kan cukup rame ngebel. Kalau minggu tapi kalau hari biasa juga tidak terlalu rame sih. Mungkin ke aksesnya ditambah lagi, jalannya kan tidak terlalu lebar, diperlebar, tapi yo gak segampang itu Ferguson melebarkannya. Nah ini dari tempat yang lebih tinggi seperti ini, hijau dikelilingi dengan semuanya hijau di sini. Sawah-sawahnya hijau banget, ada sungai-sungainya, wih deh, keren banget. Ponorogo itu uniknya dikelilingi sama gunung loh, tapi nggak kelihatan kalau dari bawah. Kalau dari atas gini kelihatan banget loh. Bisa dilihat ya, kanan kiri semuanya gunung semuanya. Wih keren. Oh ada rumah di kaki gunung, nggak kelihatan juga, tapi sebenarnya gunung lur. Itu yang menarik, yang luar biasa dari Ponorogo itu. Kalau kita ke tengah kota kan datar gitu ya, tengah kotanya datar. Tapi kalau kita ke pinggir dikit aja, gunungnya banyak di sini. Ini tak puterin tapcuk aku. Luar biasa keren ini. Wah, kalau bawahnya ini eman ini, asli eman yang sini. Kalau sini bagus. Kalau tempatnya di bukitnya oke lah, bukitnya ini oke banget ini. Yang sayang yang di tanah lapangnya yang di bawah itu loh. Memang biasanya dipakai buat event sih. Kayak dulu ada yang bawa mainan anak gitu di situ tempatnya. Mungkin juga kalau ada event kerjasama dengan produk apa gitu, mungkin nantinya juga akan ada di situ. Nah ini kita coba explore yang agak rendah ya. Ini yang di atas. Di atas aku coba geser-geser aja, lihat kanan kirinya seperti apa. Atas ini banyak spot foto yang cukup menarik sebenarnya. Backgroundnya ya seperti tadi, pegunungan, terus sungai. Gazebo-nya juga banyak di sini dan cukup rapi, bersih juga. Jadi yang sama-sama keluarga eman kalau ndak kesini ya. Wah itu ada yang duduk-duduk di sana. Enak ini buat nyantai-nyantai lur. Wih asik kan? Asik banget di sini.
Tanamannya di sini cukup tertata rapi juga di sini. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi, yang di bawah tadi. Yang di bawah sayang, kalau diperbaiki tentu akan jadi lebih menarik lagi. Ini kita coba melewati rintangan-rintangan ya yang ada di bawah. Ternyata gak gampang ini jalaninnya. Oke, agak hati-hati aku jalaninya ya. Tapi bagus kok, overallnya bagus ini. Terutama di bukitnya. Bukitnya tertata, kalau bawah ya mungkin akan ada perbaikan lagi ke depannya. Yang paling tak sayangkan itu ada di kolam renangnya. Ya kita nggak tahu juga ya di sini kolam renangnya laku atau enggak. Tapi kalau ngelihat dari tempatnya ini emang agak jauh loh. Emang agak jauh dari rumah-rumah penduduk. Kalau deket kan banyak ya, datang berenang itu kan banyak. Tapi kalau jauh ya agak sulit juga. Ya seiring berjalannya waktu pasti nantinya akan ada perbaikan. Dan semoga aja perbaikan itu akan membuat Bukit Soeharto ini makin lengkap fasilitasnya, makin ramai ke depannya, dan juga makin terkenal lagi. Oke, perjumpaan kita hari ini sampai di sini aja ya lor ya. Nah, ini di bawah ada tempat-tempat makan, ada warung-warung makan, ada gazebo-gazebonya juga. Ini adalah Pak Soeharto dari dekat. Seperti ini patungnya. Kalau patungnya dibuat besar lagi pasti akan banyak yang kesini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.